Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sobat youtuber dimanapun berada. Jumpa kembali dengan channel saya, channel yang selalu berbagi informasi seputar dunia pendidikan dan dunia medsos. Baik sobat, pada edisi kali ini saya akan membahas tentang RHK pengembangan kompetensi guru di PMN tahun 2024, yang mana di sini diatur di Perdirjen nomor 7607 garing B.B1 HK.03 garing 2023. Nah, di sini akan kita bahas dan kita akan kupas seperti apa dari pekerjaan guru ketika harus membuat rencana atau RHK yang merupakan pengembangan kompetensi di tahun 2024. Nah, di sini pembahasan ini dan pekerjaan ini di tahun 2004 ini merupakan tren dari Bapak Ibu guru ya. Karena itu kita harus melalui dari kegiatan tersebut untuk mendapatkan kompetensi guru, yang mana di sana kita ditargetkan untuk mendapatkan minimal 32 poin di dalam periode Januari sampai dengan Juni. Nah, seperti apa penjelasannya? Ikuti tutorial ini dan simak penjelasan dari saya. Sebelumnya kita dengarkan intro yang satu ini. Baik sobat youtuber dimanapun berada, dan khususnya untuk Bapak Ibu guru se-Nusantara, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang RHK pengembangan kompetensi guru di PMN tahun 2024, yang mana Bapak Ibu guru dituntut dan diharuskan untuk mendapatkan poin sebesar 32 dalam periode Januari sampai dengan Juni. Hal ini berdasarkan Perdirjen tahun 7607 garing B.B1 garing HK.03 garing 2023. Nah, seperti apa penjelasan dari Perdirjen tersebut, dan mari kita simak untuk poin-poin penjelasan yang saya berikan ini. Dan tentunya apa yang saya berikan ini juga tidak 100% betul ya sobat ya, tetapi saya hanya berniat untuk berbagi kepada teman-teman agar kita mendapatkan pemahaman yang sama. Oke sobat ya, jadi saya akan jelaskan tentang dari pengembangan kompetensi guru ini di Plafon Merdeka Mengajar. Namun sebelum saya lanjut, tentunya support dan dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, kemudian bunyikan notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke ya sobat ya, jadi di sini ada kategori, kemudian ada jenis kegiatan pengembangan kompetensi, kemudian ada poin, kemudian ada catatan, ada bukti dukung, dan ring ya. Di sini akan saya jelaskan dalam bentuk tabel ya, yang mana Bapak Ibu guru bisa mengambil pilihan-pilihan ini sebagai opsi di dalam mengisi RHK ya. Dan tentunya Bapak Ibu kita diminta atau kita seharusnya mengambil opsi yang menurut Bapak Ibu itu ringan dan bisa dikerjakan ya. Karena kalau misalkan memberatkan itu juga akan menyulitkan Bapak Ibu guru semuanya. Nah, tentunya di sini kita akan sampaikan tentang opsi apa saja yang Bapak Ibu bisa lakukan di dalam menyusun RHK, dan tentunya yang nantinya harus merealisasi dari RHK tersebut sehingga bisa mencapai kompetensi guru yang diinginkan. Yang pertama di sini adalah kategorinya kontribusi terhadap komunitas ya. Jadi di sini jenis kegiatannya apa? Yaitu penggerak komunitas belajar dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ini saja Bapak Ibu sudah bisa mendapatkan 36 poin Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini ada catatannya, ini adalah selama 1 semester. Penggerak komunitas belajar yaitu dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik ya.
Nah, di sini tentunya poin yang didapatkan tadi yang saya sampaikan adalah 36. Nah, kemudian bukti dukungnya adalah sertifikat Bapak Ibu ya. Jadi bukti dukungnya ini adalah sertifikat ya. Kemudian ringnya ini adalah cukup dilaksanakan satu kali ya. Jadi satu kali saja di sini sudah bisa mendapatkan 36 poin Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah opsi yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua ini adalah non pelatihan ya, non pelatihan. Nah di sini untuk non pelatihan ini yaitu partisipan kegiatan seminar, kemudian lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Ini juga merupakan satu kegiatan yang bisa Bapak Ibu targetkan ya. Yang mana kegiatan-kegiatan ini bisa Bapak Ibu temukan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pengembangan kompetensi. Yang mana saat ini kita bisa mudah menemukan kegiatan-kegiatan baik itu seminar, lokakarya ataupun studi banding ataupun kegiatan-kegiatan yang sejenisnya. Bapak Ibu, poin yang kedua ini maka poinnya itu adalah 4 Bapak Ibu ya. Poinnya adalah 4. Kemudian bukti dukungnya sama yaitu sertifikat Bapak Ibu ya. Jadi bukti dukungnya adalah sertifikat. Kemudian Bapak Ibu bisa melakukan ring antara 1 sampai dengan 8 ya. Artinya 1 sampai dengan 8 kali ya. Karena kalau 8 dikali 4 itu secara otomatis akan mendapatkan 32 poin Bapak Ibu ya. Artinya kalau Bapak Ibu mengambil satu opsi saja, di sini Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pada opsi yang kedua ini harus 1 atau sampai dengan 8 kali Bapak Ibu ya. Tetapi nantinya Bapak Ibu bisa mengambil opsi ini cukup 2 ataupun 3 kali Bapak Ibu ya. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu melaksanakan 2 kali berarti poinnya adalah 8. Kalau 3 kali berarti 12 Bapak Ibu ya. Jadi monggo ini bisa dijadikan sebagai opsi Bapak Ibu di dalam menyusun RHK yang kemarin itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah non pelatihan ya. Yang ketiga juga masih kategori non pelatihan. Maka di sini peserta cooking ya, cooking atau mentoring, pengembangan kompetensi oleh guru ya, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah ya, atau pengawas sekolah. Nah di sini juga merupakan poinnya itu adalah 4 Bapak Ibu ya. Jadi yang kategori yang ketiga di sini adalah pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah ataupun pengawas. Ini adalah poinnya 4. Kemudian durasi satu kegiatan 2 atau 3 jam. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan pengembangan kompetensi baik itu dari guru maupun dari kepala sekolah ataupun pengawas ya, dalam bentuk pembinaan ataupun sosialisasi. Nah, ini juga bisa mendapatkan poin 4 ya. Yang mana dengan catatan durasi dalam satu kegiatan itu antara 2 sampai dengan 3 jam. Nah ini Bapak Ibu juga bisa Bapak Ibu sebagai opsi ya. Yang mana di sini juga bukti dukungnya secara otomatis sertifikat Bapak Ibu ya. Jadi sertifikat. Nah kemudian siapa yang mengeluarkan? Nah kalau kegiatan ini misalkan pembinaan ataupun sosialisasi, maka dari pihak sekolah atau kepala sekolah bisa sebagai pihak yang mengeluarkan sertifikat Bapak Ibu ya. Kalau misalkan tingkat Capdin atau dinas ya nanti bisa Kacapdinnya ya. Kepala dinas atau Kacapdinnya itu bisa menerbitkan sertifikat. Nah, tentunya di sini kalau Bapak Ibu memilih opsi yang ketiga ini, Bapak Ibu harus melaksanakan rentang maksimalnya adalah 8 kali untuk mencapai 32 jam Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa mengambil opsi yang ketiga ini sebagai menyusun RHK. Kemudian yang keempat adalah pelatihan ya.
pelatihan di sini penjelasannya adalah peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Jadi kegiatan pelatihan bimbingan teknis Bapak Ibu yang diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Nah, di sini untuk jamnya atau poinnya itu adalah 8 Bapak Ibu. Yang mana di sini durasi satu kegiatan adalah 2 sampai dengan 3 hari. Kemudian untuk bukti dukungnya itu adalah sama ya, sertifikat Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini paling tidak antara 1 sampai dengan 4 kali Bapak Ibu ya, untuk bisa mencapai dari 32 poin Bapak Ibu ya. Di sini ring yang saya berikan di sini itu maksudnya adalah ketika Bapak Ibu mengambil satu opsi pilihan di antara dari kategori yang saya berikan ini Bapak Ibu ya. Namun nanti Bapak Ibu bisa dipecah ya. Misalkan poin 2 dan 3 atau poin 3 dan 4 ya. Yang artinya Bapak Ibu harus bisa mentargetkan minimalnya adalah 32 poin. Nah, kemudian berikutnya adalah yang kelima, ini adalah pelatihan juga ya. Peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, partisipan, observasi, praktek pembelajaran. Nah, ini juga bisa Bapak Ibu laksanakan ataupun ikuti Bapak Ibu ya. Jadi bersama dengan komunitas belajar. Nah, komunitas belajar ini bisa Bapak Ibu bentuk dalam lingkup satuan pendidikan, kemudian juga bisa Bapak Ibu adakan atau dibuat dalam bentuk kegiatan MGMP ya. Kemudian MGMPS ya, dalam satuan pendidikan ini juga bisa Bapak Ibu. Sehingga di sini catatannya atau syaratnya adalah durasi satu kegiatan ini antara 2 sampai dengan 3 jam Bapak Ibu ya. Sementara poinnya adalah 4. Nah, bukti dukungnya secara otomatis juga sertifikat Bapak Ibu ya, sertifikat. Siapa yang mengeluarkan sertifikat itu adalah dari ketua komunitas belajar di tempat tersebut Bapak Ibu ya. Kalau memang komunitas belajar itu dari MGMP ya, cukup ketua MGMP itu sudah bisa melegalkan sertifikat tersebut. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya ini bisa sampai 1 sampai 8 kali ya Bapak Ibu ya, karena poinnya adalah 4, 8 kali 4 kembali lagi ke 32. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu yang non pelatihan, ini juga partisipan, observasi, praktek pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Ini juga bisa Bapak Ibu lakukan ya. Nah, di sini untuk yang poin 6, kategori poin 6 yang merupakan persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tadi, di sini poinnya 8 Bapak Ibu ya. Poinnya 8. Kemudian bisa bergantian menjadi pelaku dan pengamat ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa menjadi pelaku dan pengamat. Nah, ini karena sifatnya adalah diskusi Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilaksanakan dengan rekan sejawat ya. Rekan sejawat itu bisa semapel atau bisa antar mapel juga bisa Bapak Ibu ya. Ini nanti bukti dukungnya apa? Itu adalah laporan Bapak Ibu ya, bentuk laporan. Nah, ini nanti bukti dukung yang Bapak Ibu dapatkan, baik itu dalam bentuk sertifikat, kemudian dalam bentuk laporan, ini yang Bapak Ibu nanti unggah di plafon Merdeka Mengajar Bapak Ibu ya, sehingga sertifikat maupun laporan tersebut akan mendapatkan pengakuan di plafon Merdeka Mengajar, sehingga kita bisa mendapatkan target 32 poin Bapak Ibu. Oke, seperti itu Bapak Ibu penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami, dan jika ada yang tidak paham Bapak Ibu monggo kita saling berdiskusi ya di kolom komentar untuk memberikan masukan-masukan kepada saya. Kemudian mari kita diskusi lah Bapak Ibu ya, jadi nanti bisa dikomentari oleh para netizen yang lain sehingga kita bisa mendapatkan penjelasan yang lebih valid Bapak Ibu. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.